Setelah berjabat tangan singkat, dia menunjuk ke Bella di sebelahnya. Dan berkata kepada Tama, "Tuan Renza, ini istriku, Bella." Meskipun Bella tidak tertarik datang ke bandara untuk menjemput Tama secara langsung. Dan Tama memiliki sedikit perhatian pada suaminya dan bersikap tidak sopan. Jadi dia sedikit tidak senang, tetapi melihat bahwa suaminya telah menanggungnya. Dia hanya bisa memaksakan senyum dan berkata, "Halo, Tuan Renza." Tama sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa Nyonya Leo benar-benar menakjubkan di Pulau Hong Kong. Bahkan jika Nyonya Leo memakai kacamata hitam dan topeng, dia tetap tidak bisa menyembunyikan gayanya." Bella merasa sedikit lebih nyaman saat mendengar pujian Tama, dan tersenyum, "Tuan Renza salah." Guru di samping tidak bisa membantu tetapi berkata, "Bella, cepat lepas kacamata hitam dan topengnya." "Seperti apa di depan para tamu terhormat?" Bella dengan cepat melepas kacamata hitam dan topengnya, dan berkata kepada Tama dengan nada meminta maaf. "Maaf, Tuan Renza, saya sedikit kasar barusan." Melihat wajah asli Bella, Tama tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. "Saya akhirnya mengerti mengapa Paman Hedi rela tinggal di Amerika Serikat secara ilegal demi Bella selama bertahun-tahun. Wanita seperti itu, bahkan jika dia tidak lebih muda, dia masih memiliki pesonanya. Kulit, tubuh, temperamen, saya tidak bisa memilih kesalahan apapun, dan sepertinya dia baru berusia 30-an. Bisa dibayangkan ketika dia masih muda, dia pasti lebih tidak bisa dipahami. Jadi, dia sengaja bercanda. Sebelum saya datang, saya mendengar banyak rumor tentang masa lalu legendaris Nyonya Leo. Dan bahkan sebelum saya turun dari pesawat, saya skeptis tentang rumor ini. Sekarang saya melihat wajah asli Nyonya Leo, semua keraguan di hati saya telah hilang." Ekspresi Bella tiba-tiba menjadi sedikit malu. Guru di samping, otot-otot wajahnya berkedut beberapa kali. Meskipun Tama mengatakannya dengan samar, itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan dua orang ini. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa tentang tindakan spesifik Bella. Pasangan itu sama-sama memikirkan tentang kawin lari Bella dengan Hedi. Selama bertahun-tahun, insiden ini telah menjadi kelemahan Bella di depan guru. Dan itu juga merupakan titik sakit di hati guru. Tama mengklik di sini dengan tidak jelas, yang membuat mereka berdua sangat tidak nyaman. Dan alasan mengapa Tama mengatakan itu sepenuhnya disengaja. Dia hanya ingin melihat seberapa besar kesabaran yang dimiliki guru di depannya. Dia hanya memprovokasi dia sedikit sekarang jika dia bisa menanggungnya. Akan ada provokasi yang lebih besar menunggunya nanti. Jika guru bisa memalingkan wajahnya di depannya, itu akan lebih baik. Lagi pula, Tama terbang jauh-jauh dari Amerika Serikat kali ini untuk mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria. Terlebih lagi, apa yang terbaik dari Tama adalah menggunakan topik untuk bermain sesuai keinginannya. Bahkan jika guru secara tidak sengaja menginjak kaki Tama, Tama akan menggunakan dalih ini untuk merobeknya. Namun, bagaimana guru tahu bahwa Tama bukanlah dewa kekayaan yang datang untuk bekerja sama dan memberinya kekayaan, tetapi bintang jahat yang datang untuk mengupas kulitnya. Pada saat ini, dia menekan kemarahan yang diungkapkan oleh Tama. Dan berkata kepadanya dengan senyum di wajahnya, "Tuan Renza telah datang dari jauh. Dan perjalanannya pasti sangat berat. Saya telah menyiapkan jamuan selamat datang untuk Anda di rumah. Jika Anda tidak menyukainya, kami akan berangkat sekarang." Tama mengangguk dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu aku akan lebih hormat dan patuh." Guru tertawa, membuat isyarat undangan, dan kemudian memeluk punggung Tama. Dia berkata dengan antusias, "Kemarilah, Tuan Renza, silakan lewat sini." Di luar aula keluar bandara, beberapa armada Rolls-Royce terparkir rapi di sisi jalan. Guru membawa Tama ke sedan Rolls-Royce di tengah, dan kemudian berkata kepada istrinya, "Bella, Anda naik mobil depan, dan Pak Renza dan saya naik yang ini." Bella tidak punya pilihan selain mengangguk dan berbalik untuk pergi ketika dia sampai di Rolls-Royce di depan. Pengawal itu membukakan pintu untuknya, dan dia membungkuk dan masuk.
Gerard berinisiatif membukakan pintu belakang mobil untuk Tama. Dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Renza, tolong kamu duduk dulu." Tama juga sopan, mengangguk sedikit, dan langsung masuk ke mobil. Guru juga segera duduk, dan konvoi perlahan meninggalkan bandara. Guru mengambil inisiatif untuk mengobrol dengan Tama. "Saya tidak tahu apakah Tuan Renza pernah ke Pulau Hong Kong sebelumnya." Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Saya pernah, tetapi pada saat itu saya terlalu muda, pada kenyataannya, seorang anak." Guru tersenyum dan berkata, "Dalam beberapa tahun terakhir, perubahannya sangat besar. Jika Tuan Renza memiliki cukup waktu dalam 2 hari ke depan, saya akan membawa Anda berkeliling Pulau Hong Kong untuk melihat perkembangan daerah ini selama bertahun-tahun." Saat berbicara, ponsel guru tiba-tiba berdering, dan putrinya Jemima yang menelepon. Dia berkata dengan nada meminta maaf kepada Tama, "Maaf, Tuan Renza, saya sedang menjawab telepon. Ini putriku." Tama mengangguk, "Tuan Leo, tolong." Guru menjawab telepon dan bertanya, "Jemima, apakah kamu sudah di rumah?" Di ujung telepon yang lain, sebuah suara dingin datang, "Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan pada siang hari, jadi saya tidak akan kembali." Guru berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Saya tidak memberitahu Anda bahwa ada tamu di siang hari. Aku tidak peduli apa bisnismu. Kamu harus pulang siang hari ini." Ujung telepon yang lain berkata dengan ketidakpuasan, "Aku sudah mengatakan bahwa aku punya sesuatu untuk dilakukan. Anda memperlakukan tamu terhormat Anda sendiri, apa hubungannya dengan saya?" Guru berkata dengan marah, "Dalam waktu setengah jam jika saya tidak melihat Anda pulang. Anda tidak ingin donasi 50 juta HKD kedua? Kamu." Suara di ujung telepon bergetar karena marah, "Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu?" Guru berkata dengan suara dingin, "Uang itu milikku, aku bisa memberikannya jika aku mau. Atau aku tidak akan memberikannya jika aku tidak mau. Singkatnya, pikirkan sendiri." Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Segera setelah itu, dia buru-buru berkata kepada Tama, "Tuan Renza, aku benar-benar minta maaf, gadis kecil itu nakal, aku membuatmu tertawa." Sebelum Tama mendarat, dia telah membaca semua informasi tentang guru. Orang tua itu romantis, menikah 3 kali, dan memiliki 5 anak. Yang tertua dari anak-anak adalah seorang putri Jemima. Dia lahir dari istri pertama guru, berusia 24 tahun ini, dan sedang belajar untuk gelar PhD di Departemen Indonesia Universitas Hong Kong. Ketika dia berusia 5 tahun, ibu kandungnya meninggal karena kanker serviks. Dan 1 tahun setelah ibunya meninggal, guru menikahi seorang bintang wanita di lingkaran hiburan Hong Kong yang 10 tahun lebih muda darinya. Beberapa tahun kemudian, Bella lari kembali dari Amerika Serikat. Guru menceraikan istri keduanya dan kemudian menikahi Bella. Istri guru memberinya 2 anak perempuan, Jemima adalah yang tertua. Kakak perempuannya 3 tahun lebih muda darinya dan saat ini sedang belajar di Inggris. Dan bintang wanita itu melahirkan 2 anak untuk guru dalam waktu 3 tahun. Untuk menstabilkan posisinya, tetapi tanpa kecuali, mereka semua adalah anak perempuan. Setelah Bella kembali, guru memberi bintang wanita sejumlah uang dan mengirimnya untuk berimigrasi ke Kanada bersama kedua putrinya. Setelah Bella menikahi guru, dia melahirkan seorang putra untuk guru ketika dia berusia 40 tahun. Anak itu sekarang berusia 10 tahun dan duduk di bangku sekolah dasar. Guru sangat menyayangi putra satu-satunya. Dia pernah menghabiskan puluhan juta untuk mengadakan perjamuan 100 hari untuk putranya di hotel terbaik di Hong Kong. Dan pada perjamuan 100 hari, dia dengan bangga menghadiahkan Bella sebuah rumah kelas menengah dan kapal pesiar mewah, dan jet pribadi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.